Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tiara dan kita sudah masuk ke bab yang keempat nih, yaitu virtual mesin pada VMware. Dan di bab virtual mesin pada VMware ini kita akan mempelajari tentang membuat virtual mesin pada VMware, kemudian zoom di VMware, kemudian clone virtual mesin, snapshot, serta ekspor dan impor. Jadi kan di sebelumnya kita pakai hypervisor yang VirtualBox nih. Dan kali ini kita akan menggunakan hypervisor yang berbeda, yaitu VMware. Oke, langsung saja kita akan membuat virtual mesin pada hypervisor VMware. Pertama-tama, teman-teman bisa klik yang Create a New Virtual Machine. Kemudian di sini kita pilih yang typical, karena ini adalah yang recommended. Kemudian kita next saja. Dan di sini teman-teman bisa masukkan file ISO dari Ubuntu server, yang dimana di video sebelum-sebelumnya kita sudah pernah mendownloadnya. Kemudian langsung kita next. Dan di sini teman-teman bisa membuat nama untuk virtual mesinnya. Seperti saya akan menamainya Ubuntu saja. Dan di sini kalian bisa memilih tempat di mana file kalian nanti akan ditempatkan. Saya akan menempatkannya di yang D saja. Oke, kemudian kita next teman-teman. Dan untuk disknya saya rasa saya akan menggunakan yang 10 GB saja. Oke, kemudian langsung kita next. Dan di sini kita bisa mengcustom hardware-nya nih. Kita tinggal klik saja. Dan di sini kalian bisa mengcustom sesuai dengan keinginan kalian. Semisal di memorinya saya akan menggunakan yang 2 GB saja. Dan untuk prosesornya saya akan memilih 1. Kemudian di network adapternya kita pilih yang NAT. Jika sudah kita bisa langsung close. Dan kemudian kita finish. Oke. Kita tunggu dulu teman-teman, ini sedang proses instalasinya. Oke teman-teman, jika sudah maka ini akan muncul seperti ini, sama seperti saat kita membuat virtual mesin pada VirtualBox. Jadi di sini nanti bakalan saya cut saja. Jika kalian lupa, kalian bisa menonton video yang sebelum-sebelumnya. Dimana di sini saya akan memilih yang English, kemudian enter. Dan di sini kita bisa menamai server kita. Saya akan menamainya Tiara Server. Kemudian kita bisa memilih username-nya. Kita bisa... Dan kemudian kita membuat password atau masukkan passwordnya. Oke. Kemudian kita done. Continue. Dan di sini juga teman-teman bisa tunggu saja karena sama seperti sebelumnya di sini tuh agak lama ya. Oke teman-teman, jadi proses instalasinya sudah selesai nih dan saya juga sudah login ke Ubuntu servernya. Dan selanjutnya saya akan memberitahu kalian bagaimana cara untuk ngezoom. Semisal gini, semisal kita perbesar kecil begini kan tulisannya nggak akan ikut besar kan ya. Nah, untuk memperbesarkannya kalian bisa klik view, kemudian stretch quest, dan kemudian keep aspect ratio stretch. Oke, dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini tulisannya itu ikutan ngezoom atau membesar. Jadi semisal kalau ini kita zoom atau besarkan, maka tulisannya juga akan ikutan membesar. Oke. Kalau kalian pengen kembali ke tampilan sebelumnya juga ini bisa diklik lagi. Oke, dan selesai. Oke, dan selanjutnya kita akan belajar cara untuk clone virtual mesin nih. Jadi kayak video sebelumnya yang di VirtualBox, clone itu untuk menggandakan atau menduplikasi dari virtual mesin ini.
Jadi kalau semisal kalian pengen membuat virtual mesin ada 3 atau 2, kalian nggak perlu install lagi, tapi kalian bisa nih pakai cara clone ini. Oke, pertama kita akan shutdown dulu teman-teman virtual mesinnya. Kita power off. Oke teman-teman, jika sudah kita power off mesinnya, kemudian cara kita untuk mengclone itu, kalian bisa klik kanan di tulisan Ubuntu-nya, kemudian di sini ada menu manage, dan di sini ada menu clone. Atau kalian bisa pakai cara yang kedua, yaitu pilih yang bagian VM, dan ini manage, kemudian di sini juga ada menu clone. Jadi sama aja ya teman-teman, dan langsung saja kita akan mengclone ini. Kita pilih clone. Di sini next saja teman-teman. Di sini juga next. Dan di sini kalian bisa memilih apakah nanti akan full clone atau linked clone. Untuk pembahasan linked clone dan full clone ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Dan di sini saya akan memilih yang full clone. Kemudian kita next. Oke. Di sini kalian bisa menamai virtual mesinnya. Seperti saya akan menamainya Ubuntu 2. Oke, dan di sini juga kalian bisa memilih tempat di mana nanti akan dilokasikan. Dan jika sudah, kita pilih yang finish. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, dan jika sudah, kita pilih close. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman Ubuntu clone dari Ubuntu server yang sebelumnya. Oke, kemudian kita akan coba untuk open Ubuntu clone-nya. Dan di sini kita sudah bisa masuk dan login ke Ubuntu 2, yang dimana Ubuntu 2 itu adalah hasil clone dari Ubuntu yang sebelumnya. Dan sekarang kita akan bahas tentang snapshot nih. Sama seperti video sebelumnya, jadi snapshot itu fungsinya untuk menandai status awal dari virtual mesin kita. Misal nih, kita punya suatu virtual mesin, dan kita sedang merunning virtual mesin itu, dan melakukan konfigurasi, kemudian terjadi error. Dan kita itu pengen balik lagi ke awal, di mana virtual mesin ini masih belum ada konfigurasinya. Dan itu bisa dengan menggunakan snapshot. Oke, dan cara untuk snapshot itu, teman-teman bisa klik yang Ubuntu-nya dengan klik kanan, kemudian pilih yang menu snapshot. Atau cara yang kedua bisa nih, kayak yang tadi saat kita clone virtual mesin. Kita bisa klik yang VM, kemudian pilih yang snapshot. Dan kemudian langsung saja kita akan klik yang take snapshot. Oke, di sini kalian bisa menamainya. Saya akan menamainya default server. Oke. Jadi kenapa saya menamainya default server ini? Karena di Ubuntu ini itu belum ada apa-apanya ya teman-teman, atau masih kosongan nih. Kemudian kita langsung take snapshot saja. Dan jika kita ingin melihat snapshot kita, kalian bisa klik kanan yang tadi seperti tadi, kemudian snapshot, dan kita bisa pilih yang snapshot manager. Oke, nah di sini sudah ada teman-teman snapshot yang sudah saya buat tadi. Oke, langsung saja kita akan menyalakan virtual mesinnya. Kita tunggu. Dan di sini kita sudah masuk ke Ubuntu servernya. Kita akan ls. Dan di sini belum ada apa-apa teman-teman. Dan disinilah kita akan membuat file nih dengan perintah touch. Kemudian kita buat file a.txt. Kemudian kita akan membuat file b.txt. Dan satu lagi yaitu c.txt. Kemudian langsung saja kita enter teman-teman. Dan kita akan ls kembali nih. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, di sini sudah ada 3 direktori yang sudah kita buat tadi. Dan di sini kita bisa anggap saja semisal kita sedang melakukan konfigurasi nih di virtual mesinnya. Lalu kemudian terjadi error. Dan kita pengen balik ke awal di mana virtual mesin ini belum ada konfigurasi apapun. Jadi kita akan melakukan snapshot dengan menggunakan default snapshot yang sudah kita buat tadi.
Oke, pertama kita shutdown dulu teman-teman. Jika sudah di shutdown, kita akan klik kanan di Ubuntu-nya, kemudian ke snapshot, dan kita bisa pilih yang revert to snapshot default server, ke snapshot yang sudah kita buat di awal tadi. Kita klik, kemudian di sini kita yes. Oke, jika sudah, kita akan menyalakan virtual mesinnya kembali. Oke, dan di sini saya sudah bisa masuk dan login ke Ubuntu servernya. Dan sekarang kita akan mengecek nih dengan perintah ls. Apakah nanti file yang tadi sudah kita buat masih ada atau belum? Dan ini seharusnya sudah tidak ada ya teman-teman. Karena kita sudah kembali ke snapshot dengan default server yang dimana sebelumnya itu belum ada file apapun. Dan langsung saja kita akan ls, kemudian enter. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat file yang tadi kita buat sudah tidak ada, dan ini menandakan bahwa snapshot kita sudah berhasil. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke materi ekspor import virtual machine. Pertama kita bisa shutdown dulu atau power off virtual mesinnya. Oke, jika virtual mesinnya sudah di shutdown, kita akan mengekspornya dengan cara klik Ubuntu-nya, kemudian kita pilih yang file, dan kita pilih yang export to OVF. Oke. Dan di sini teman-teman bisa memilih di mana nanti hasil eksporan ini akan ditempatkan. Oke, langsung kita open. Dan untuk proses ekspornya teman-teman bisa tunggu saja, karena untuk prosesnya itu lumayan lama. Oke teman-teman, prosesnya sudah hampir selesai. Kita tunggu saja. Oke, jika proses ekspornya sudah selesai, selanjutnya kita akan melihat file dari eksporan kita tadi teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa melihat di tempat di mana tadi kalian menempatkan. Dan di sini sudah terdapat 4 file nih teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan VirtualBox itu, maka hanya terdapat 1 file hasil dari eksporannya, yaitu yang ini teman-teman. Tapi sedangkan jika kita menggunakan VMware, maka itu terdapat beberapa file. Oke, dan selanjutnya kita akan mengimpor. Kita klik yang ini teman-teman. Kemudian kita pilih yang open with, dan di sini kita pilih yang VMware. Oke. Di sini teman-teman bisa mengasih nama untuk Ubuntu importnya. Oke. Saya akan memberinya nama Ubuntu 3. Dan di sini teman-teman juga bisa memilih lokasi, dan langsung saja teman-teman kita klik yang import. Oke. Di sini sama seperti ekspor, kita juga akan menunggu. Oke, proses impornya sudah selesai nih teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini ada Ubuntu 3, yang dimana Ubuntu 3 ini adalah hasil import dari Ubuntu yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita akan running Ubuntu hasil importnya. Di sini saya sudah masuk ke Ubuntu servernya teman-teman, dan langsung saja saya akan login dahulu. Kita masukkan passwordnya. Oke, dan ini sudah bisa ya teman-teman. Saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan saya juga mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!